Karena aku pernah juga kan kontrak 8 bulan dibayar 2 bulan tuh pernah kan. Aku sebutin aja udah banyak kok berita. Ya. Kalau mau disebut nggak apa-apa. Ya kalau ada yang backup nggak apa-apa sih disebut. Aku itu aja sekarang. Kalau ada yang ngejamin keselamatanku. Aku pernah ngasih statement sebenarnya itu bukan tragedi. Itu pembunuhan sebenarnya aku bilang. Siapa yang ngebunuh? Ya orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kumpulkan semua exco. Mau kerja nggak? Kalau nggak, pecat kalian semua. Oki Rengga Winata, seorang pemain sepak bola, aktor, dan stand up comedian. Pernah jadi juara 2 Suci yang ke-8. Dan menurut yang gue baca dari Wikipedia, Oki Rengga masih berharap untuk bisa main di PSMS Medan. Gimana nih Bang Oki? Bener nggak? Wah, bener semua lagi. Wis. Tapi itu 2000 berapa ya yang aku pernah berharap jadi kiper PSMS ya? Ya mungkin ini salahnya tim kreatifnya ya. 2017. 2017 aku tuh bukan 2018 aku sempat berharap pengen balik PSMS tapi pengurus tidak mau aku lagi. Oh, pengurus PSMS-nya atau pengurus dan supporter? Karena katanya aku sudah lebih bagus stand up saja. Jangan main bola. Nanti main bukan bola karena bercanda. overweight ya, bukan karena overweight. Bukan. Okay. Aku nanti dikira bercanda sama mereka. Iya, Nggak serius lagi main bolanya, dikira aku bakal stand up gitu terus, makanya nggak boleh lagi. Tapi kan sepak bola kita juga lucu kan? Wah, lucu bener. Materi saya kan bola semua. Materi saya bawa saya juara 2 itu materinya full bola waktu itu. Keresahannya sebagai pemain sepak bola. Kalau misalnya nih, lo milih nih, Bang Oki. Lo mendingan jadi komika atau pemain bola hari ini? Komika lah. Kenapa? Lah, itu yang ngasilin duit. Jadi pemain bola liganya berhenti kok. Kayak mana? Dari mana duitnya? Matilah keluargaku nggak makan. Jadi komika. Iya jelas. Walaupun kita kalau komika kan nggak kayak pemain bola ya. Gajinya bulanan kayak begitu. Kalau kayak sekarang kan gajinya kita diundang manggung di mana segala macem. Kalau main bola jelas pendapatannya. Jelas pendapatannya. Kalau pemain bola jelas pendapatannya tiap bulan digaji. Kalau digaji ya. Jadi nggak jelas juga sebenarnya. Karena aku pernah juga kan kontrak 8 bulan dibayar 2 bulan tuh pernah kan. Tahun berapa nih? 2000. Kalau disebut tahun tahu dong klubnya. Saya harus pinter-pinter nih kayaknya. Karena kan saya sempat hampir diincar ya sama mafia ya. Karena bongkar-bongkar nggak jelas. Itu di tahun berapa ya? Udah setengah karir main bola lah. Ada di salah satu tim. Aku sebutin aja udah banyak kok berita di PSB Langsa. Jadi kontrak itu 8 bulan. Bulan pertama dia bayar gaji di tanggal yang tepat sesuai kontrak. Tanggal 25 gaji dia bayar, oke, masuk. Bulan kedua di tanggal 25 mulai mundur tuh pembayarannya. Telat. Nggak dibayar. Dibayar tapi hanya berapa persen. Terus masuk bulan ketiga dibayar berapa persen dari gaji bulan kedua. Habis kompetisi bulan ke-8, lunaslah gajiku bulan kedua. Jadi selama 8 bulan, gajiku cuma dibayar 2 bulan. Kulaporin ke PSSI, gajiku lunas juga pada akhirnya. Tapi setelah aku pindah klub, udah hampir 2 tahun kayaknya, baru lunas gajiku. Terus pas pertama kali jadi komika, pertama kali ngelawak nih, depan orang banyak kan pada seneng nih. Terus lo mulai merasa nggak, mungkin gue nggak usah jadi pemain bola lah, gue jadi komika aja. Itu kapan momen ketika lo memutuskan, gue ninggalin sepak bola, gue mau jadi komika? 2017. Itu bener-bener waktu yang paling... Iya, waktu yang paling tepat karena waktu itu aku lolos audisi Stand Up Comedy Academy Indosiar. Itulah titik awal aku ngerasa kayaknya lucu nih aku gitu. Karena udah tampil di Indosiar. Merasa lucu waktu itu ya? Merasa lucu. Beberapa klub masih nelpon ngajakin main tuh musim berikutnya. 2018 aku masih diajak main tuh. Ayo Ki main lagi main bola gitu. Aku bilang udah gak mau, aku stand up komedian nih sekarang gitu. Komika, jobnya pasti banyak nih pulang dari titik gitu. Hidup enak, hidup tenang dan enak nih. Wah rapi amat nih wannabe gitu. Rupanya rapi tuang tempel ban di kampung. Aku pulang dari kompetisi itu
1 tahun aku di Medan, 1 tahun gak ada kerjaanku, jadi anjing aku di Medan. Mau mati aku di Medan. Gak ada jobku. Ngerasa banyak nih jobku pulang dari Indosiar. Gak ada yang ngoling, Mbak. Ih, matilah aku ini kupikir. Makanya 2018 memutuskan untuk ke Jakarta. Oh. Udah dari situ Mulai ada. ya bukan mulai ada. 2018 aku ikut teman-teman dulu, kan ada beberapa teman yang di Jakarta, udah ikut teman, ikut dia ke lokasi syuting apa segala macam. Ikutlah kompetisi Suci 8. Itu di situ titik tertingginya tuh. Situlah aku karena runner up, Hah? mulai pelan-pelan kebuka tuh jalannya untuk stand up gitu-gitu. Jadi kayak memang ini jalan tuh. Tapi kan di tengah nih Bang Oki terkenal segala macam, meskipun udah terkenal sebagai stand up, hati kan masih passion di bola kenceng. Masih kenceng, dan kemarin kan sempat rame juga tuh speak up masalah Liga 2. Ya, liga yang diberhentikan. Liga yang diberhentikan. Itu sebenarnya aku awalnya kesal sama federasi, yang pertama udah pasti ya. Iya, kayaknya itu personal banget. Kenapa tuh? Coba ceritain dong, Bang. Karena ya gimana pun aku tetap punya banyak teman yang masih main di kompetisi sekarang. Di liga sekarang tuh Liga 1, Liga 2 tuh masih banyak teman-teman yang masih aktif main. Ketika kompetisi berhenti, kita benar-benar ngerasain. Ini kita bukan pertama ya ngerasain kayak begini. Di 2010, 2011 itu kita kompetisi pernah dualisme. Iya. Karena di ban sama FIFA, Iya, kita dan nggak bikin mereka buat kompetisi. masing-masing ya. Itu tuh sebagai pemain bola yang mata pencariannya bener-bener dari bola, kita bener-bener kesusahan. Bener-bener susah. Apalagi ini, kompetisi udah jalan, tim udah kontrak pemain, udah jalan 7 pertandingan kalau nggak salah Liga 2. Terus diberhentikan gitu aja, kan bubar ya. Kayak PSMS, terutama PSMS tuh begitu PSSI bilang berhenti, mereka membubarkan tim. Dan itu pemain otomatis tidak dapat gaji lagi. Makan dari mana mereka? Iya. Dan berapa banyak? Liga 2, Liga 3 itu tim ada ratusan tim yang ikut kompetisi di bawah naungan PSSI. Dia berhenti kan, ada berapa ribu pemain bola yang tidak punya penghasilan. Ya keselnya itu aja. Terus yang bikin kesel lagi, exco-nya bilang gini, Sintayong out karena gagal di AFF 2022. Lah terus mereka nggak ngerasa gagal berhentikan liga. Kok bisa-bisanya nyuruh pelatih out tapi mereka nggak mau mundur juga? Ya kalau ini kan aku bilang kemarin, yang diurus adalah olahraga. Kalau olahraga berarti punya jiwa sportivitas tinggi. Kalau kau gagal, sportif mundurlah. Oh iya nih aku gagal, aku mundurlah gitu. Kalau ada hati dan ada malu. Ya. Tapi kan yang bagian kedua kita tahu, semua tahu. Tahu, Iya. benar. Kita udah tahu, nggak perlu disebut tapi kita tahu. Ya. Kalau mau disebut nggak apa-apa. Ya kalau ada yang backup nggak apa-apa sih disebut. Aku itu aja sekarang. Kalau ada yang ngejamin keselamatanku. Kita mungkin ketawa-ketawa lucu-lucu, tapi sebenarnya sedih kan? Sedih loh dengar cerita pemain kita tarkam, minta dibayar, cari duit. Maksudnya itu kan pemain yang harusnya berkompetisi secara profesional. Yang nantinya kalau bagus-bagus masuk ke timnas, bener nggak? Bener. Nah ini sekarang mereka sendiri nggak ada ruang buat main dan menjaga performa mereka. Ya makanya itu. Bahkan kemarin setelah begitu kompetisi diberhentikan, aku nelpon salah satu pemain ya. Tapi ini pemain di Liga 1 ya, yang kompetisinya tetap jalan. Iya. Ada pemain yang bilang harusnya tragedi Kanjuruhan diusut dulu sampai beres. Baru kalau mau dilanjutkan kompetisinya dilanjutkan. Aku sendiri nih masih bener-bener nggak terima sama kompetisi Liga 1 jalan. Tanpa degradasi, kasus Kanjuruhan nggak tahu nih ujungnya apa. Kan ini bener-bener nggak ada kan ujungnya sama sekali. Betul. Kita nggak tahu siapa yang bertanggung jawab. Udah gitu macam. Aja gitu. Udah gitu aja. Kayak sia-sia aja lah. 135 nyawa kemarin di Kanjuruhan tuh kayak nggak ada harganya aja dibuat mereka. Terus dengan santai kompetisi tetap jalan, Aremanya tanpa hukuman, cuman hukuman nggak boleh main di kandang. Macam mana ini hukuman? Nah itu menarik karena Bang Oki bicara soal Arema kan tadi. Karena orang banyak yang bilang ya ini Aremania ini adalah alasan kenapa Liga 2 diberhentikan. Sebenarnya bukan Aremania, lebih ke semua yang terlibat di pertandingan hari itu. Itu salah, semua orang salah di situ. Aku pernah ngasih statement sebenarnya itu bukan tragedi, itu pembunuhan sebenarnya aku bilang. Siapa yang ngebunuh? Ya orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Siapa bilang? Aremania nggak mau disalahkan. Kalau seandainya Aremania hari itu selesai pertandingan langsung pulang tidak bikin kerusuhan, tidak akan ada kejadian itu. Kalau Aremania nggak mau disalahkan ya.
siapa lagi? Pihak keamanan. Ya. Kalau pihak keamanan nggak nyemprotkan gas air mata ke tribun mungkin, tidak menggunakan gas air mata, tidak ada juga kejadian seperti itu. Panitia kalau nggak lalai ngebuka pintu apa segala macam, kan pintu ada yang ketutup waktu itu. Iya. Ngebuka pintu apa segala macam nggak akan kejadian. Pihak keamanan juga yang ngasih izin malam padahal udah tidak diizinkan main malam sama pihak keamanan. Tapi dari broadcaster bilang kita harus main di jam segitu. Nah itu juga salah. Federasi yang naungin, PT LIB yang menyelenggarakan. Nah itu kan salah semua. Mereka dong semua yang harus tanggung jawab. Ya. Jangan saling nyalakan. Ah ini salahnya ini, salahnya ini, salahnya ini. Nggak ada yang ketemu lah. Orang semua pasang badan, ngebela diri masing-masing. Coba semuanya kumpul jadi satu. Iya ini salah kami minta maaf. Kita perbaiki semua. Ah pasti selesai. Cuman kan pikiran yang kayak gitu yang nggak ada. Tapi itu ironis ya, karena bisa bayangin nggak sih di mana-mana di dunia kalau nonton bola selalu ada home and away, bener nggak? Bener. Ada orang yang pengunjung nih, klub dari yang oposisinya sama klub yang jadi tuan rumah. Tuan rumah. Di sini tuh setiap kali ada kejadian kayak gitu pasti ribut. Bener. Ada yang salah kan berarti? Ya rivalitas yang berlebihan sih aku bilangnya. Tapi itu apakah rivalitas yang berlebihan atau manajemen kita yang nggak bisa ngatur, Bang? Rivalitas yang berlebihan kalau itu. Itu udah bisa kita pastiin rivalitas yang terlalu berlebihan. Walaupun memang setelah kejadian kemarin ada beberapa rivalitas supporter yang pada akhirnya sadar bahwasannya kita nggak bisa kayak gini terus. Kita perbaikin nih gitu. Ada beberapa supporter yang islah, yang bertahun-tahun mereka tidak gabung, mereka akhirnya gabung. Kayak kemarin juga pertandingan Persija lawan Persib, Iya. Persija ke Bandung, itu tuh udah mulai pemain-pemain Persija bikin statement bahwasannya kita tidak diteror lagi selama di Bandung, Jadi tidak membaik ada ya? keributan, tidak ada hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus dimunculkan di era digital sekarang, apa-apa sosmed kan. Yang kayak begini yang harus dimunculkan nih. Cuman memang terlalu banyak bocil-bocil yang harusnya belum apa ya bilangnya? Dewasa nonton bola. Belum dewasa untuk kalau nonton bolanya oke. Untuk bersosial media yang dengan bebas kadang ngegiring opini apa, bikin Iya, iya. statement apa. Kayak begitu tuh yang masih sulit lah kita. Butuh waktu lah. Butuh waktu tapi nggak tahu lah berapa lama. Aku sih ngerasa karena aku sendiri kan ngalamin ya. Iya. Ketika aku ada momen salah di salah satu acara yang ngebully ribuan orang, padahal mereka nggak tahu kejadian sebenarnya apa tuh, kita benar-benar nggak bisa ngontrol itu. Pada akhirnya aku berpikir ya udahlah, memang seperti ini mentalnya kita kayak begitu. Sulit juga. Berat ya. Berat ini. Diskusi. Aku kalau disuruh ngomongin ini berapa jam kujabanin ini. Ayo maksudku. Ini berat. Karena berat. kesel kadang Iya, ngelihat personal gitu ya. Iya, bukan aku sok-sokan ya, bukan Iya. dibilang aku sok-sokan apa segala macam. Cuman banyak orang yang nggak tahu bahwasannya sebenarnya sepak bola ini bisnis yang sangat menjanjikan. Kalau dikelola dengan baik, ini bisa jadi salah satu apa ya? Bilang apa? Kalau di luar negeri itu kayak tontonan yang benar-benar ditunggu. Benar. Segala macam kalau dikelolanya baik ya. Tapi bahkan dengan berbagai macam kekurangannya tuh banyak banget orang Indonesia yang rela ngeluarin duit buat nonton ke stadion. Bener. Bukan cuma rela kehilangan ngeluarin duit ya, bahkan rela Iya. sampai kehilangan nyawa Bener. apa segala macam. Betul. Penonton nabung untuk nonton tim kesayangannya. Benar. Itu yang banyak tidak disadari oleh panitia pelaksana kompetisi. Mungkin klubnya sendiri ngelolanya gimana, manajemen klub. Mereka nggak tahu bahwasannya setiap klub itu punya supporter yang fanatik, yang rela ngelakuin apapun untuk timnya. Betul. Kalau itu dikelola dengan baik, supporternya juga ngelola itu dengan baik, bagus sekali pasti kompetisi kita. Iya. Makanya itu sebenarnya adalah, kalau aku selalu ngerasa nih Bang Oke ya, Hmm. dosa besar kalau misalnya kita itu nggak bisa mengelola sepak bola kita dengan baik, karena kita bicara tentang perasaan ratusan juta rakyat Indonesia. Bener, kalau itu bener. Kemarin Piala AFF, Hmm. full stadion di GBK Iya. kemarin ketika lawan Thailand, full. Toh pada akhirnya kita gagal lagi. Iya. Ya makanya aku kemarin juga bilang, timnas selalu di hati gitu. Mau gimana pun kondisinya. Cuman ya enggak untuk federasi. Kayak begitu aja sih. By the way kemarin juga nih ya masalah pengelolaan ya. Nah, Kemarin tuh sempat yang waktu Liga 2 berhenti sempat rame nih Bang Oki. aha. PSSI tuh klaim kalau
alasan mereka memberhentikan Liga 2 itu karena permintaan dari klub-klub. Tapi ada juga yang bilang ada satu klub misalnya kayak Karo United namanya Effendi Saputra yang bilang bahwa bahkan tanda tangannya dipalsukan. Dia nggak pernah meminta untuk liga itu diberhentikan. Ya. Terus nggak ada transparansi. Benar, terus nggak ada kabar dan lain Iya, sebagainya. kan kita butuh mereka bilang, ini klub-klub Liga 2 mayoritas tidak ingin liga dilanjutkan. Ah, mana? Munculkan. Ini dia klub-klubnya. Terus klub bikin statement dong. Oh iya, saya memang nggak mau gitu. Kan ada juga beberapa klub yang, wah kami nggak bilang ini berhenti. Kok bisa tiba-tiba ada tanda tangan kami? Kan itu yang dipermasalahkan. Iya. Terus ya udah kita berita itu nguap gitu aja, kayak nggak ada masalah aja. Itu yang masalah dengan sepak bola Indonesia, kayak setiap ada masalah, berita dan bahkan tragedi itu separah Kanjuruhan pun nguap akhirnya. Ya itu makanya orang memang ngerasa, ah udahlah, udah circle-nya udah begini aja gitu. Jadi itu ngerasa, membuat orang patah semangat. iya ya? itu ngerasa, mereka selalu merasa bahwasannya ini hal biasa sudahlah gitu. Ya. Ini bakal terjadi lagi nanti. Bukannya ada niat memperbaiki apa segala macam, tapi udah paling nanti 2-3 bulan juga hilang nih beritanya gitu. Tapi kalau kita kembali ke masalah Liga 2 nih Bang ya. Nah, Kan banyak yang bilang bahwa mungkin klub emang belum siap. Jadi masuk akal nih kalau PSSI memberhentikan Liga 2 karena klub-klub butuh waktu untuk mempersiapkan mereka berkompetisi. Gimana itu alasannya masuk akal nggak kalau misalnya dikatakan bahwa klub belum siap untuk berkompetisi? Dan ini menjadi solusi. oh enggak lah. Itu klub-klub Liga 2 kemarin sebelum ini diberhentikan, itu klub udah pada persiapan semua. Udah siap untuk kompetisi. Udah siap untuk melanjutkan kompetisi. Cuman memang kalau sesuai regulasi, gara-gara kasus Kanjuruhan kemarin, itu kan ada regulasi tambahan bahwasannya stadion itu harus layak. Harus layak untuk bikin sebuah pertandingan segala macam. Yeah. Ya aku akuin sendiri kalau untuk Liga 2 masih banyak stadion yang nggak layak untuk bikin kompetisi. Tapi herannya, stadion banyak yang nggak layak, tapi tetap diloloskan verifikasinya sama yang menyelenggarakan liga. Itu mereka bilang kalau memungkinkan adalah sistemnya bubble. Tuan rumah main di satu stadion kayak begitu. Stadion yang emang layak untuk bikin kompetisi. Cuman alasannya tidak ada dana untuk bikin kompetisi ini. Lah, kok sesantai itu sih? Bilang nggak siap untuk bikin kompetisi ini. Cari dong solusinya. Jangan dibubarkan lah. Cari solusinya. Minta cari sponsor mungkin. Pinjam utang. Pinjam kemana mungkin. Lapor ke pemerintahan mungkin segala macam. Janganlah mengorbankan apa yang udah dibangun sama klub selama ini. Kayak PSMS 7 pertandingan. Posisi puncak saat ini. Semua supporter PSMS udah punya harapan tinggi untuk bisa kembali lagi Liga 1 tahun ini. Persipura juga kayak begitu. Beberapa klub juga yang udah persiapannya matang. Kayak Bekasi FC. Makanya kalau dilihat itu di akunnya Hamka Hamzah, dia terlalu vokal untuk menyuarakan ini. Mereka sudah siap, tapi tiba-tiba diberhentikan dengan alasan kayak begitu. Bilang stadionnya nggak layak, belum layak segala macam. Lah emang Liga 1 udah selesai verifikasinya, layak masih segala macam. Jadi begitu. apa solusi yang tepat mungkin? Solusi yang tepat adalah ya kau harus menjalankan kompetisi ini bagaimanapun caranya. Jangan diberhentikan. Kalau diberhentikan, ini kasih solusinya untuk pemain yang nggak dapat gaji. Apa kayak kasih kompensasi mungkin. Misalnya liga diberhentikan, kita berhentikan liga dulu sampai ini bisa jalan lagi 2-3 bulan misalnya. Ya kasih tahu kabar ke klub ini. Kita bakal mulai nanti mungkin setelah usai Piala Dunia U20. Kan kita bakal ada Piala Dunia U20. Ya, kasih kompensasi untuk pemain-pemain ini. Supaya pemain-pemain ini ninggalin klub tidak dalam keadaan bingung. Tidak panik pulang ke rumah karena nggak bawa apa-apa. Kan kasihan nih, tim tiba-tiba dibubarkan tanpa kompensasi. Pemain yang begitu banyak ribuan itu pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Jadi mereka kalau memang nggak mau kompetisinya jalan, pemainnya kasih kompensasi. Tapi kalau nggak mau kasih kompensasi, jalankan kompetisinya. Toh kalau jalankan kompetisi, ini bukan tanggung jawabnya PT LIB untuk membayar gaji pemain. Kan tanggung jawab klub. Ya. PT LIB hanya bikin tanggung jawab untuk menyelenggarakan turnamen ini. Udah, itu aja sebenarnya.
Memang berat kalau bicara sepak bola ini karena problemnya tuh Sudah terlalu sampai banyak. terlalu banyak dari berbagai macam sisi dan muter-muter. Benar. Tapi pertanyaan terakhir buat Bang Oki. Karena dari tadi kalau aku dengerin Bang Oki nih ya, kayak Bang Oki ini paham banget soal sepak bola sebenarnya. Ya. Karena gini, aku ngeliat gini Bang Oki, sebentar sebelum Bang Oki jawab. Rata-rata orang yang menikmati sepak bola, pernah jadi pemain sepak bola segala macam tuh paham hampir semua tentang persoalannya. Dan aku tuh nggak percaya bahwa orang-orang yang berada dalam federasi atau berada dalam sekitaran sepak bola tuh nggak paham dengan itu. Kalau kita paham, masa mereka nggak paham? Tapi persoalan utamanya tuh nggak mengambil action. Nggak juga sih sebenarnya, banyak yang nggak paham. Beneran nggak paham? Bener, karena mereka bukan basicnya pemain bola. Mereka nggak tahu. Tapi terus kenapa mereka ada di situ? Itu yang nggak tahu ya, aku jawabannya apa ya. Kenapa mereka bisa ada di situ? Kadang heran juga. Ada di satu momen pemilihan ketua umum pada saat itu yang mengajukan diri adalah Kurniawan Dwi Julianto. Oh iya betul, ingat. Track recordnya oke sekali. Dia main ke luar negeri, dia tahu sistem sepak bola bagaimana. Dia tahu bagaimana ngelola pemain segala macam. Tapi ketika voting, dia cuma dapat 2 suara. Bahkan ada yang sempat 0 katanya suaranya. Makanya itu, dia cuma dapat 2 suara. Ini berarti kan balik lagi ke voter juga. Aku tuh masih yang jadi tanda tanya voter yang milih ketua umum, yang milih exco. Kan kalian dikasih hak untuk bersuara, untuk menentukan siapa ketua umum, siapa yang jadi exco. Harusnya kalian-kalian ini paham, oh ini orang bisa nih bawa kompetisi kita jadi bagus. Orang ini bisa nih mimpin bola kita jadi bagus. Mereka paham harusnya. Tapi yang aku herankan, kenapa mereka tetap memilih orang-orang yang selama ini sudah mengurus PSSI bertahun-tahun dan tidak berhasil, tapi tetap dipilih lagi. Itu kita nggak bisa balik, itu kita nggak bisa nyalakan siapapun, kecuali voter. Ini muncullah nama baru pencalonan ketua umum. Ada Bapak Lanyala, ada Bapak Erick Thohir. Nama baru menarik buatku. Tapi aku nggak yakin kalau Erick Thohir bisa kepilih. Karena tetap balik lagi ke voter. Selalu ada upaya-upaya untuk... Iya, voternya siapa ya? Yang punya suara nih. Orang Pengprov, Pengda, klub-klub segala macam. Aku berharap, aku nggak tahu ya. Pak Erick walaupun pernah... Pak Erick itu pernah punya klub di Italia, dia punya Inter Milan segala macam. Ya setidaknya dia tahu bagaimana ngelola sebuah klub besar dunia. Aku nggak berharap banyak sebenarnya sama Pak Erick kalau seandainya Pak Erick kepilih. Aku cuma berharap sepak bola kita bisa jadi bisnis aja. Karena kalau sepak bola jadi bisnis, putarannya, kelolaannya pasti bakal lebih profesional juga. Bener. Tertarik sponsor masuk, ngelolanya baik, segala macam. Menguntungkan buat yang investasi. Menguntungkan pemain. Pemain, klub semua segala macam. Pemain mungkin bisa digaji lebih tinggi karena sponsor yang masuk lebih banyak. Aku berharap itu aja. Yang tidak dilakukan sekarang adalah mereka tidak berpikir bahwa sepak bola ini adalah bisnis. Liga 1 mungkin beberapa klub sudah berpikir mereka bisnis. Bali United bahkan mereka sudah melepas sahamnya IPO kan. Nah, itu salah satu upaya yang wah keren nih klub ini, ngerti bahwasannya sepak bola bisnis. Gak begitu. Tapi kan nggak banyak klub-klub. Bahkan kayak di Liga 2, Liga 3 nggak ngerti tuh karena memang nggak digaungkan kan. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke segmen 2. Siapa kira-kira menurut Bang Oki dari calon-calon yang sudah mendaftar sebagai ketua umum PSSI yang cocok menjadi ketua umum PSSI? Wah, sulit juga nih bilangnya. Tapi aku punya harapan ke Pak Erick Thohir sih. Karena basicnya itu tadi ya yang aku bilang. Aku punya besar harapanku Pak Erick Thohir yang mimpin PSSI kayak begitu. Terus kalau bisa exco-exconya ya sudahlah, regenerasi aja. Yang tua tetap ada, tapi kita ganti sama yang muda-muda supaya lebih apa ya? Yang tua punya pengalaman, yang muda biar action nih, kayak begitu. Oke, kita masuk ke segmen 2. Kalau aku menjadi. Bang Oki, di dalam mangkok ini nih ada berbagai macam jabatan-jabatan. Jabatan politik, non politik, tapi semuanya kan politik berakhir. Tapi kalau ntar diambil nih,
Coba Bang Oki lakukan apa yang akan Bang Oki lakukan kalau jabatan itu adalah milik Bang Oki. Ambil dulu deh, ambil dulu. Ada banyak dong berarti nih. Banyak. Wah, langsung dapat yang ini. Iya. Wah, jika aku menjadi ketua umum PSSI, Wah, berat. Apa yang bakal dilakuin? aduh, nggak berani aku. Hal pertama yang akan dilakukan. Pertama kali masuk kantor sebagai ketua umum PSSI, apa yang akan dilakukan? Kumpulkan semua exco. Ah, Mau kerja nggak? Kalau nggak, pecat kalian semua. Kalaupun nggak mau kalian, udah aku ganti kalian semua. Aku ganti dulu exco-ku. Terlalu toksik kalau kata anak-anak sekarang. tapi kan mereka bakal bilang, Bang, oh kan kita dipilih voters juga. Ku ubah cara pemilihan exco. Statutanya diubah. Statutanya dirubah. Ini berdasarkan FIFA. Ku ajukan ke FIFA. Di Indonesia nggak bisa berdasarkan voter. Kita lempar ke masyarakat aja. Kompetisi dibikin jelas. Kontrak pemain disejahterakan supaya tidak gampang disusupin sama mafia sepak bola. Kan kita kenapa gampang dimasukin karena gaji pemain tidak Iya, terlalu oke. betul. Kalau gaji pemain oke, kayaknya pemain nggak mau. Nggak mau, iya. Ngambil-ngambil kayak begitu. Oke, Bang Oki, Itu aja. makasih udah datang ke sini. Siap. Dari diskusi kita kali ini, kayaknya kesimpulan yang bisa diambil adalah dalam beberapa tahun ke depan mungkin kita akan melihat nama Oki Rengga Winata di jabatan salah satu exco Wah, kalau itu PSSI. nggak mau akunya. Akunya nggak mau. Itu Kalau aja closingnya, itu aja closingnya. Wah, berani-beranian nih closingnya begitu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di komisi.co. Dan kalau kalian punya keresahan tentang politisi atau tentang politik pada umumnya, komen di bawah ini supaya nanti kalian siapa tahu bisa duduk sama gue di sini.